dari universitas kita, ya. Ini ada 4 ya, tapi saya selalu pada saat saya melakukan pelatihan kita selalu lakukan yang pertama, affiliation search. Ya. Nah, kita mau tahu yang pertama adalah Indonesia. Okay. This is the information about the publication ranking. Yeah. Between all the institution in Indonesia. So, ini yang pertama adalah ITB. Ya, Bapak Ibu kita lihat dari segi perankingan ya, urutan pertama itu ITB, kita lihat nih jumlah dokumennya. Dokumen yang terpublish di Scopus 4.815 dokumen. Ini artinya lagi 1, 2 UI, 3 UGM, 4 IPB ya. Karena ini digabung ya, tidak hanya academic institution ya, tapi juga ada research institution seperti LIPI, ITS ya, C4, Brawijaya. Nah, kita lihat ini Undip ranking 9 di Indonesia dari berdasarkan jumlah publikasi yang masuk Scopus. Ya, jadi publikasi. Jadi Bapak Ibu kalau nanti ke depan lakukan publikasi ya, publikasinya itu di jurnal yang ada di Scopus ya, tidak harus jurnalnya Indonesia, jurnal apa saja yang ada di Scopus, nanti berarti di sini akan kontribusinya kelihatan. Ini jumlahnya adalah 865. Kita klik lagi. Nah, ini kita lihat profil Universitas Diponegoro. Kita lihat nih alamatnya ya, Semarang, affiliation ID-nya ya. Nah, ini kita ada satu kemampuan dari Scopus, itu dia bisa melihat view potential affiliation matches. Jadi pada saat Bapak Ibu itu publikasi ke depan ya, ini dilihat oleh Scopus tuh bisa membaca bahwa ada orang yang publikasi itu namanya Universitas Diponegoro. Juga ada yang namanya Diponegoro University. Ya, artinya kalau orang berbeda-beda publikasi nama institusinya, nanti ke depan akan di-capture sebagai dua entity yang berbeda. Akibatnya jumlah keseluruhan dokumen yang masuk Scopus itu tidak solid lagi, terpecah. Akhirnya merugikan pimpinan universitas, merugikan universitas. Yang harusnya mungkin publikasinya bisa 4.000 menjadi cuma 3.500 atau 3.600. 400-nya itu di bawah Diponegoro University. Jadi sekarang mungkin harus ada standar publikasi penulisan, semua orang namanya harus di bawah nama yang sama. Saya rasa yang digunakan Universitas Undip sekarang adalah Universitas Diponegoro ya. Nah, ini jumlah dokumennya 865. Autorsnya dari Universitas Diponegoro 632. Kita lihat ya, collaborating affiliation-nya. Oke. Jadi dengan siapa biasanya Universitas Diponegoro itu berkolaborasi? Yang pertama nih UTM, University Teknologi Malaysia. Yang kedua ITB, UGM. Nah, ini ada Ryukyus, Tokyo ya, UNER ya, dan seterusnya. Kita bisa lihat dari sini. Dan yang kedua itu jurnal-jurnal apa saja yang orang-orang di Undip suka publish. Paling banyak itu ternyata di AIP Conference Proceeding ya. Dan yang ketiga, ranking publikasi sendiri di Undip itu nomor 1 adalah engineering, kedua medicine, ketiga agricultural ya. Jadi bagian-bagian inilah yang biasanya paling banyak publikasi ya. Jadi ketahuan di Undip itu aktivitasnya seperti apa kurang lebih. Oke. Nah, sekarang selanjutnya kita buka ya, dokumennya kita buka. Oke. Kita analyze search result ya. Apa yang ingin kita cari ya. Nah, pada saat ini kita melihat secara grafik itu seperti apa setiap tahunnya. Ya, kita bisa lihat publikasi tertinggi 2014 136 ya, karena sekarang 2015 mungkin masih November ya, mudah-mudahan nanti Desember lebih tinggi dari
136. Ya, kita bisa lihat nih fluktuasi setiap tahunnya. Ya, publikasi-publikasi di Scopus. Oke. Nah, ini mungkin yang lebih menarik lagi, kita mau lihat autornya. Oke. Nah, ini sekarang bisa lihat sampai per orang. Ya. Ini nomor 1, nomor 2, nomor 3, nomor 4. Yang paling aktif orang di Undip, publikasi siapa? Paling produktif. Ya. Oke. Ya. Saya tidak akan melihat ya subject area dan document type ya, itu sesuatu yang umum. Ya. Kita klik yang ini. Nomor 4. Dari situ kita bisa melihat per orang, per profilnya nanti ya. Oke. Sorry. Nah, kita bisa lihat ini ya. Oh, ternyata beliau dari Department of Chemical Engineering misalnya, ya. Nah, kita lihat di sini. Oh, jumlah citationnya 274 dari 24 dokumen beliau. Ya, yang mensitasi 220 dokumen. Oke. Age indexnya 9. Dan seterusnya, kita bisa lihat nih dokumennya apa saja. Beliau aktif publication range-nya, kita bisa lihat ini aktif mulai start ya, publish itu 2001 sampai sekarang. Referensi yang dia gunakan 300, kita bisa ngintip bahkan 300 itu apa saja. Oke. Nah, dari sini kita bisa lihat juga yang paling krusial di sini ya. Ini merupakan sesuatu yang tren, adalah age index, Bapak Ibu. Age indexnya 9. Ya, jadi kalau sekarang peneliti itu ditanya, berapa age index Anda? Ya, itu yang ditanya. Jadi itu adalah parameter productivity seorang researchers. Age index. Age index di sini 9. Ya, jadi artinya dari dokumen 24 ya, 9 dokumen beliau at least disitasi 9 kali. Ya, jadi itu cara perhitungannya secara apa namanya, garis besar. Ya, jadi ini yang biasa dicari oleh Kemenristek Dikti misalnya. Dia mau tahu ya, 5 besar age index tertinggi di Undip siapa? Ya, atau di Indonesia who has the highest age index? Gitu, seperti itu kira-kira, oke? Nah, informasi-informasi seperti ini yang biasanya kita bisa lihat. Nah, di sini ada, kita bisa lihat ya lebih jauh. Ini adalah karya-karyanya, full text-nya kita bisa lihat, tapi dengan catatan kita harus tahu dulu publishernya apa. Ya, jika tidak melanggar, tidak bisa melihat karena hanya tadi dikatakan abstraknya saja. Oke? Nah, ini informasi mengenai yang tadi institusi. Kedua, kita masuk ke dari pertama kita lihat dari area dulu, kita masuk Indonesia, kita lihat seluruh universitas, lalu kita masuk ke institusinya, lalu kita masuk ke perseorangan. Yang kedua, kita kembali, ya, itu adalah fungsi yang pertama. Yang kedua adalah tentunya pasti kita ingin browse sources, kita ingin cari apa saja di sini, ya. Jadi dari browse sources pasti bisa melakukan pencarian apa jenisnya, trade publication, ada jurnal, ada conference proceeding, ada book series. Ya, jadi tidak hanya jurnal saja yang ada di Scopus, Bapak Ibu. Ya, kita bisa filter juga berdasarkan subject area. Kita mau pilih yang mana? Ya, atau bahkan jika Bapak Ibu ingin mencari misalkan ya, jadi yang semua judulnya cancer misalnya keluar, jadi cara pencariannya kurang lebih sama dengan science direct.
Ya, hanya pintar-pintar ini dilihat ya. Kalau tahu ISSN-nya atau publish-nya bisa diklik di sini. Oke. Nah, kita lihat di sini banyak dokumennya. Keluar semua. Ya. 215 sources ya matching dengan keyword cancer. Di sini apa yang menarik di sini yang tidak ada di tempat lain? Di sini ada SGR, IPP, ada SNP. Ya, ini adalah matrix Bapak Ibu. Jadi satu lagi fitur yang ada Scopus feature itu adalah jurnal matrix. Jadi setiap jurnal Bapak Ibu, jadi once Bapak Ibu punya jurnal atau jurnal orang masuk ke Scopus, itu akan memiliki matrix. Apakah ada yang pernah mendengar term impact factor? Ada yang pernah? Impact factor? Jadi jurnal itu katanya dinilai kualitasnya berdasarkan impact factornya. Makin tinggi impact factornya, artinya makin bagus katanya. Ya, mungkin pernah. Jadi kalau Bapak Ibu mengakses Science Direct, sebenarnya ya itu jurnalnya nanti di bawah ada tahu impact factornya berapa. Oke. Namun di sini ya satu hal, impact factor itu dihitung berdasarkan jumlah citasi sebenarnya. Jadi pada saat satu jurnal itu memiliki impact factor itu adalah rata-rata dari citasinya. Berapa jumlah citasi? Jadi jumlah citasi makin banyak, biasanya impact factornya makin tinggi. Tapi di sini SGR, IPP, SNP itu mempunyai pendapat yang berbeda. Jadi dari Elsevier itu tidak menganut term impact factor sebenarnya. Karena impact factor itu adalah term dari Thomson Reuters dari Web of Science. Ya, di Scopus yang dipakai adalah SGR, IPP, dan SNP. Tadi saya katakan bahwa impact factor itu pure berdasarkan jumlah citasi. Berapa banyak artikel lain mengutip artikel kita. Ya, tapi di sini kita katakan begini. Kalau saya boleh memberikan satu ilustrasi, misalkan jurnal di bidang kimia, ya, life science itu setahun itu mungkin dikutip di citasi 100 kali misalnya. Ya. Lalu kita juga ada namanya jurnal seni. Jurnal seni setahun itu hanya dikutip atau disitasi 10 kali. Nah, pertanyaannya saya, apakah si jurnal di bidang seni ini lebih rendah kualitasnya dibanding jurnal di bidang kimia tadi? Belum tentu. Tetapi kenapa? Tapi kalau berdasarkan impact factor, pasti impact factor si jurnal kimia ini lebih tinggi. Ya, jadi kita tidak bisa membandingkan antara apple dan orange. Ya, itu ada sesuatu entity yang berbeda. Jadi antara si seni. Kenapa? Karena popularitinya berbeda. Jadi jurnal di bidang kimia itu lebih populer, ya, lebih bergengsi, lebih prestigious. Ya, sehingga angka impact factornya pasti lebih tinggi. Walaupun si jurnal di bidang seni belum tentu jelek. Nah, di sini di mana SGR, IPP, dan SNP itu namanya menormalisasi subjek-subjek. Ya, jadi menjadi bahan second opinion untuk Bapak Ibu menentukan bahwa jurnal ini bagus atau tidak. Jadi selain melihat impact factornya, di mana di sini kalau di Scopus kita nggak bilang impact factor, tapi jumlah citasinya, ya, dengan SGR-nya berapa, IPP-nya berapa, SNP-nya berapa. Kita menormalisasi antar subjek dan disiplin. Kita bisa lihat di sini SGR-nya ada yang 0,1, IPP-nya 0,2, SNP-nya 0,148. Ya, ini adalah satu fitur yang sangat kuat yang ada di Scopus, ya. Nah, kita bisa melakukan yang namanya mengcompare, Bapak Ibu, ya, di Scopus. Ini adalah fitur yang selanjutnya, yaitu kita mengcompare. Berdasarkan apa kita compare? Sekarang compare jurnal. Kita menemukan pada saat kita search, ya, kita search misalnya kita search lagi, misalnya tadi kita lanjut aja ya, cancer. Ya. Saya tidak akan membahas mengenai cara pencarian lagi, ya. Kita langsung melihat apa itu fungsi dari Scopus, ya. Cara pencarian sama persis dengan Science Direct yang sudah diterangkan oleh Adam tadi, ya. Kita lihat di sini 145 source found, ya.
Nah, ini kita bisa lihat pada saat kita melakukan pencarian cancer. Oke, kita klik di sini. Kita coba pilih ini, Advanced in Cancer Search. Ya. Kira-kira ini yang saya mau lihat lebih lanjut. Ya. Breast cancer dan ini misalnya. Oke. Nah, ini yang kita lihat sekarang. Kita mengcompare antar jurnal satu dengan jurnal lainnya. Langsung kita lihat dari grafiknya. Setiap tahun, ya, periode klik ini seperti apa? Kita lihat di sini. Ya, kita lihat pertama adalah SGR. Ya, SGR itu adalah SIMAGO. Nah, ini SIMAGO biasa sering digunakan oleh orang-orang untuk menilai atau mencari tahu matriks atau berapa tinggi matriks dari satu jurnal. Ini biasanya sangat populer di Indonesia. Semua orang menggunakan SIMAGO. Dasarnya sama, ada faktorisasi, dibobot di setiap subjeknya. Ya, kira-kira sama. Kita lihat, yang paling tinggi itu adalah yang biru. Yang biru Advanced in Cancer Research. Kedua, impact per paper. Ya, seberapa jauh per paper itu bisa memberikan impact terhadap jurnal tersebut. Oke? Ya, kita lihat yang tertinggi masih secara rata-rata adalah Jurnal Advanced in Cancer Research. Kita lihat snipnya. Ya. Nah, ini yang tadi saya katakan dinormalisasi, Bapak Ibu. Ya, dinormalisasi antara subjek satu dengan yang lainnya. Kita lihat yang merah sudah mulai naik. Berarti ada perubahan. Ya, perubahan. Kalau dari sisi SNP, ya, karena masing-masing antara formula di belakangnya itu berbeda, ya, hasil yang dihasilkan juga berbeda. Nah, ini yang kita katakan jumlah citasi. Yang tadi, karena kita tidak ada kata-kata impact factor, di sini kita mengatakan citation. Jadi kita lihat dari jumlah citasi tertinggi. Oke, di sini dikatakan yang hijau nih breast cancer rendah sekali. Kalau kita lihat dari SGR, profil dari sini perhitungannya tidak seperti ini. Ya, yang hijau profilnya tidak serendah ini, betul? Ya. Nah, ini berdasarkan jumlah dokumen yang masuk di setiap jurnal. Berapa banyak yang masuk? Ya, kita lihat di sini. Persen not cited, pasti. Ya, persen not cited. Kalau persen not citednya itu tinggi, apa yang Bapak Ibu artikan? Jangan publish ke sini. Berarti kemungkinan disitasinya rendah. Jangan publikasi di jurnal tersebut. Kalau kita lihat persen not citednya tinggi. Ya, ini. Yang terakhir adalah persen review. Siapa saja yang mereview? Ya. Nah, ini semua, ya, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 itu bisa jadi bahan pertimbangan Bapak Ibu. Dari 3 ini, kemana saya mau publish? Where to publish with journal? Ya, berdasarkan ini. Di situ ada penjelasan di www.journalmetrics.com, ya, lebih lanjut mengenai masing-masing matriks tersebut. Ya, jika Bapak Ibu ada waktu, adik-adik, ya, bisa dibaca. Kapan pakai CA? Kapan pakai SNP? Ya, bidang apa yang lebih akurat kalau pakai SNP? Dan seterusnya dan seterusnya. Jadi kira-kira ini adalah salah satu fitur Scopus, ya, membandingkan jurnal satu dengan jurnal lainnya. Sampai sini? Ada pertanyaan? Ada pertanyaan? Ya. Apakah memungkinkan bahwa bagi peneliti pemula untuk bisa memasukkan jurnalnya ke Scopus? Atau kita perlu di bawah siapa?
ya. Jadi ini kita berbicara bagaimana supaya jurnalnya masuk Scopus, ya. How to submit the journal to Scopus. Ini ada satu mekanisme sendiri, ya. Jadi bagaimana kita nggak bilangnya masuk, kita supaya diindeks oleh Scopus karena hanya abstraknya saja, ya. Nah, ini kita ada satu mekanisme yang harus dilewati karena biasanya jurnal itu bukan terdiri atas satu orang, ya. Jadi satu editorial board, ya, terdiri dari beberapa orang, ada editor, ya, ada main editor dan seterusnya. Nah, di sini dimana pertama Bapak Ibu pasti adik-adik harus mensubmit title-nya, ya. Jadi ini kita punya satu sistem namanya step, ya. Jadi secara online jurnal itu harus disubmit, ya, free of charge, ya. Nah, online itu namanya Scopus Title Evaluation Platform. Oke. Kalau Bapak Ibu ingin mencari informasi lebih jauh bisa di www.myelsevier.com. Di situ cari Scopus, nanti bisa kelihatan secara detail. Tapi di sini saya jelaskan sedikit, ya. Jadi biasanya yang pastinya kalau suggest title itu under institution, nggak bisa per individual, pasti. Itu pertama, ya. Yang kedua, ada dua proses besar yang harus diikuti. Ada dua proses. Yang pertama adalah first proses adalah cek minimum kriteria, ya. Lalu begitu submit, ya, ke sistem step tersebut, ya, di sini akan dilihat minimum kriteria itu pas atau enggak. Minimum kriterianya apa? Nanti saya jelaskan, ya. Nah, yang ketiga itu adalah proses scoring, ya. Jadi proses scoring itu setelah minimum kriterianya lewat, itu ada yang namanya scoring. Nah, itu yang mereview adalah CSAB. Ini adalah independent board dan bukan pegawai Elsevier. Jadi dilihat lagi, ya. Jadi ada dua proses, ya. Nah, minimum kriterianya itu ada 5, ya. Jadi yang pasti pertama harus peer review, jurnalnya peer review. Yang kedua English abstract. Abstraknya must be in English, tapi boleh nggak isinya bahasa lain? Boleh. Ya, jadi kadang-kadang orang ada yang abstraknya Inggris, isinya bahasa lokal, ya, local language. Tapi kita lihat, kalau kita memasukkan abstraknya Inggris, isinya itu bahasa Indonesia, nanti yang citasi cuma orang Indonesia, betul? Nah, itu. Jadi kadang-kadang mungkin yang terbaik adalah membuat dua versi, bahasa Inggris dan bahasa lokalnya. Ya, yang ketiga regular publication. Jadi jurnal ini harus punya publish at least 2 tahun, 2 years minimum regular publication. Ya, yang keempat references in Roman script. Jadi referensinya itu harus A, B, C, D, E, F, G. Ya, Roman script itu bukan huruf di Microsoft Word, Bapak Ibu. Ya, jadi bukan Tahoma, Roman dan sebagainya, tapi maksudnya itu hanya bisa alfabet A, B, C, D. Jadi huruf-huruf seperti Thai, Arabic itu belum bisa. Ya. Yang terakhir adalah publication ethics statement compliance. Jadi harus comply publication ethics. Jadi ini 5, ya, 5 kriteria ini masih minimum kriteria. Ya, once ini pas, baru kita menginjak kriteria selanjutnya. Kriteria selanjutnya itu adalah ini yang kita masukkan proses scoring, ya, scoring proses, ya. Jadi ada 5, journal policy, quality of content, journal standing regularity, dan online availability. Ini lebih lanjut, harus dilihat satu persatu. Ya, jadi artinya kalau misalkan Bapak atau Ibu biasanya departemennya itu punya jurnal satu, ya, sedang dikelola oleh fakultas tertentu. Misalnya fakultas ekonomi punya 1 jurnal, nah atau punya 5 jurnal. Nanti dilihat dari 5 jurnal tuh yang paling siap yang mana biasanya, ya, yang paling siap untuk masuk ke Scopus itu yang mana untuk melalui proses tersebut, karena proses tersebut tidak simple, ya. Yang terlebih yang paling penting adalah yang namanya, Bapak Ibu harus familiar dengan yang namanya proses embargo, ya. Jadi pada saat Bapak Ibu sudah targetkan 1 jurnal, misalkan jurnalnya ini dari Fakultas Engineering misalnya, ya. Nah, jurnal tersebut kita targetkan tahun depan saya pengen masuk Scopus.
Karena once masuk Scopus itu artinya seluruh dunia bisa akses, bukan? Nah, itu yang dicari. Nah, tapi untuk menuju ke sana itu harus dipersiapkan. At least minimum kriterianya itu sudah terfulfill. Gitu. Jadi kalau misalkan sudah siap, ya, itu baru disubmit. Kenapa? Kalau Bapak Ibu trial and error, submit, lalu di reject, submit lagi, ada salah kedua. Ternyata yang pertama, oh, publication-nya tidak regular, jadi masih 1 tahun, less than 2 years, di reject. Ya, kita submit lagi, sudah 2 tahun, ya. Ternyata dilihat bahwa ada problem, publication ethic, ya, kena kasus plagiat, di reject lagi, kembali lagi. Lalu kita submit lagi, ya, setelah berapa lama, lalu ketemu lagi, lama-lama di embargo, ya, jadi jurnal ini tidak boleh submit lagi, 3 tahun lagi baru submit. Nah, jadi ini sesuatu yang harus ketahui bahwa jangan sering trial and error. Nah, pada saat, kenapa? Karena sebenarnya untuk pelatihan dan workshop untuk kriteria ini bisa ada workshop sendiri, namanya editorial workshop. Jadi pada saat Bapak Ibu punya target jurnal yang ingin masuk Scopus, itu ada workshop sendiri, lebih detail untuk menceritakan satu-satu persatu. Kriterianya apa, tipsnya apa, triknya itu apa, ya. Jadi bagaimana Bapak Ibu membuat suatu website jurnalnya seperti apa, supaya gampang dipahami, ya. Yang kedua, gimana regularity-nya, gimana diversity-nya, jadi distribution of editornya seperti apa, itu semua ada penjelasannya, ya. Ini kita berbicara di level jurnal. Sampai hari ini ada lebih dari 20 jurnal lokal, jurnal Indonesia yang sudah masuk Scopus, ya. Coba saya tunjukkan, ya. Kalau Bapak Ibu, ya, ingin ini mendownload, ya, Excel file dari jurnal-jurnal yang ada di Scopus, tuh langsung aja ke sini, download Scopus title list. Oke, jadi di-download saja, ya. Ini yang paling baru. Kalau kita download paling update, ya berarti keluarnya yang paling terbaru listnya. Nah, kita lihat. Nah, kebetulan saya ada yang sudah download. Nah, ini, ya, kita lihat. Nah, ini adalah jurnal-jurnal, ya, tapi ini saya sudah filter Bapak Ibu, ya. Ini hanya jurnal Indonesia saja, ya. Publisher country-nya itu bisa dari seluruh dunia, ya. Ini semua, ya. Tapi kebetulan yang saya filter hanya Indonesia saja. Kita lihat ini. Jadi ini adalah jurnal-jurnal Indonesia yang sudah masuk Scopus, yang publishernya ada dari institusi di Indonesia. Yang ini bisa di-download Bapak Ibu, ya. Tinggal di-download aja yang tadi, sama nanti hasil seperti itu. Jadi kita bisa lihat publishernya siapa saja, ya. Kita bisa lihat statusnya, bahkan ada yang aktif, inaktif, ya, yang mana. Dan ini bisa lihat SNP-nya berapa, IDP-nya berapa, SCR-nya berapa. Kalau Bapak Ibu tidak sedang online, tidak ada akses internet, tetap punya listnya, ya. Tapi memang agak memusingkan karena banyak sekali, puluhan ribu. Jadi mungkin kadang-kadang akses online lebih preferable. Oke. Ada pertanyaan lagi? Pada dasarnya ini sama, ya, kita tetap bisa login, ya, tadi melakukan personalisasi sama dengan Fast Direct, oke.
Jadi kalau belum pernah register, nanti Bapak Ibu register saja, ya. Tapi biasanya hanya perlu 1 kali. Karena Sains Direct dan Scopus